program pembangunan Elite Pro Academy yang dilakukan oleh mereka, yaitu U16, U18, U20 dan lain-lainnya. Dan tentu program lain-lainnya yang memang kita akan kontribusikan juga ke banyak pihak. Nah, tetapi dana ini tidak cukup ketika kita bicara untuk bayar training camp, bayar kepelatihan nasional, tidak cukup. Saya pernah sampaikan kalau ingin membangun tim nasional secara serius ini perlu dana 200 sampai 500 miliar. Nah, tidak mudah. Nah, karena itu kami memberanikan diri dan ini memang sebenarnya sudah ada sebelumnya, yaitu PT Garuda istilahnya waktu itu. Kita aktifkan kembali, kemarin kita urus kembali. Asalkan saya pastikan tidak ada hutang piutang sebelumnya PT ini. Ya, jadi kita bangkitkan kembali PT Garuda Sepak Bola Indonesia, di mana ini menjadi juga bagian mengkomersialisasikan ya kegiatan tim nasional kita. Nah, kepemilikan saham PT Garuda tidak dimiliki siapapun yang ada di depan ini. Pengurus semua tidak ada. Kita tidak mau menjadi bagian yang mengotori tangan kita untuk kepentingan tim nasional. 95% dimiliki PSSI, 5% dimiliki yayasan yang kemarin kita luncurkan. Makanya bertahap press conference supaya jangan bingung. Di mana tentu yayasan kemarin sudah ada program-programnya, ada 2 kalau ingat. Ada mengenai tentu bagaimana menjaga pasca tim nasional itu dalam kondisi membantu kesehatan dan juga bagaimana rencana karir daripada para pemain nasional dari muda ataupun yang akan mulai pensiun atau pasca. Nah, tentu kalau di sini ya kita hal-hal yang memang sedang kita dorong yaitu kalender pertandingan tim nasional yang memang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Kalau rekan-rekan media ingat ini pertama kalinya PSSI bisa menjual hak siar secara bersamaan, tidak hanya per game. Satu game dicari. Nah, kalau ini kemarin satu-satunya ya bagaimana selama program setahun, kontrak yang ini sampai Desember ya. Sampai Desember yaitu kita mendapatkan dana 56 miliar, di situ ada pertandingan tim nasional 8 sampai 10 game. Nah, nanti November kita tender lagi. Ya, untuk rencana hak siar tim nasional tahun depan. Nah, gitu. Ini. Lalu juga di sini kita juga akan memaksimalkan daripada pemasukan dari sosial media. Ya. Lalu kalau kemarin teman-teman melihat LED, ya itu juga udah ada pemasukan. Itu salah satunya kemarin kita tender antara hak siar 2 televisi ya tidak lain supaya aset daripada LED atau billboard kalau dulunya itu bisa kembali ke muka kembali. Jangan justru dipasangkan iklan-iklan yang tidak ada kontribusi kepada tim nasional, hanya untuk hak TV-nya. Ya kembali ini bagian kita mensejahterakan tim nasional kita gitu, supaya punya program berkelanjutan. Kita juga mulai melakukan fans engagement. Apa? Contoh kemarin, ya kita bikin pertandingan tim nasional kalau yang datang hanya 5.000, ya nggak usah tanding di sini. Ongkosnya jauh lebih mahal, Pak Waketum. Lebih baik kita main di luar negeri. Tapi artinya apa? Para supporter tim nasional tidak bisa mendukung langsung. Nah, inilah kenapa kita bikin movement gerakan, ayo merahkan stadion kita. Fans engagement. Ya, bagaimana mereka menjadi bagian dari kita. Ya. Dan ini kita dorong. 2 game pertama luar biasa. Ya, saya berharap nanti pertandingan FIFA Matchday di bulan berikutnya, ya September atau nanti kualifikasi Piala Dunia Oktober November ya paling tidak stadion ini mesti 50% terisi. Bahkan kalau bisa 75, kalau tidak ya
Apa artinya kita sebagai tuan rumah tidak mempunyai advantage? Kalau tidak ada komitmen dari kita semua mendukung tim nasional, ya jangan salahkan. Kalau tim nasional kita bertanding di dalam lapangan kita, seperti juga bertanding di luar negeri. Ya, supporternya ya segitu saja. Nah, fans engagement ini yang kita dorong. Ya, bagaimana mereka ikut serta menilai ya apa yang kita siapkan untuk tim nasional kita secara terbuka dan transparan kita juga. Nah, merchandise kita juga dorong. Ya, jangan sampai kita ngaku merah putih, ya tapi pakainya bajunya putih biru. Wah, itu. Nah, hal-hal ini yang kita mau, ya inilah kita. Gitu. Nah, banyak hal yang memang kita lakukan, bahkan kita akan punya lagu tim nasional sendiri, sudah jadi lagunya, tapi belum diluncurkan, sabar satu-satu. Ya, sudah 1 bulan yang lalu sebenarnya lagunya. Pak Waketum aja seneng denger lagunya gitu. Ya. Apalagi penyanyinya. Nah, tapi belum boleh diumumkan satu-satu. Ya. Karena ini biar apa? Brand, merek tim nasional ini kita bisa tinggi. Jadi bukan hanya ya sekedar pertandingan. Karena kalau dibandingkan liga 302 pertandingan, ini hanya 10 hanya. Jadi memang eksklusif gitu. Ya. Dan sudah seyogyanya kalau kita bikin research ke depan antara pendukung klub dan pendukung tim nasional, ya apalagi sudah ada data-data 280 juta penduduk Indonesia, 73% suka bola, mestinya by research apple to apple antara tim nasional dan pendukung klub titik-titik mesti lebih besar tim nasional. Kalau tidak ya buat apa punya tim nasional? Kita bikin pertandingan antar klub aja nanti kita undang. PSSI ngundang klub besar tanding sama klub ini gitu. Nah, ini cita-cita yang kita dorong untuk pembentukan PT ini. Waketum memang kasihan. Kemarin jadi komut Liga, sekarang jadi komut Garuda, PT Garuda. Makanya kemarin yayasan saya ambil. Karena secara menteri kalau yayasan boleh Pak Waketum. Nah, lalu tentu di sini direkturnya Pak Marshall. Memang nanti jumlahnya baru komisi 1 direksi 1 karena kembali kita ingin bikin planning budget sampai akhir tahun. Jangan sampai nanti kita udah gaji-gaji direksi, manajer, apa pemasukan yang nggak jelas malah membebani. Padahal PSSI memerlukan dividen at interim, ya, jadi bukan dividen tahunan, dividen beberapa bulan untuk cash flow-nya PSSI. Ya, nah ini nanti ada buku sendiri, PSSI punya buku sendiri, Garuda semuanya diaudit secara transparan dan diumumkan setiap tahunnya. Itu dari saya, mudah-mudahan ini angin segar bagaimana industrialisasi sepak bola kita dorong dan insya Allah dengan niat nawati yang baik ya kita jalankan ini dengan semua kerja keras dan tentu mohon support dari media dan para supporter sepak bola yang menamakan dirinya Indonesia. Ayo kita jaga merah putih. Dari saya sekian, mungkin langsung ya. Pak Waketum kalau bisa bicara dikit atau Pak Marshall enggak, kalau enggak ayo tanya jawab. Silakan teman-teman. Ada yang bertanya? Ya, RRI ini. Izin Pak lihat dari RRI terkait kepemilikan saham Pak, kan komposisinya 95% milik PSSI. Makasih. 95% saham itu milik PSSI, sementara 5% adalah untuk yayasan. Apakah ke depan komposisi kepemilikan saham ini akan tetap seperti ini atau ada kemungkinan berubah, mungkin terbuka untuk kepemilikan pihak lain begitu? Terima kasih Pak. Sampai hari ini dan ke depan saya tidak berpikir seperti itu. Ya, karena justru PT ini dibentuk untuk pendapatan daripada PSSI itu sendiri. Lalu untuk yayasan kembali saya sampaikan selain mereka dapat dividen ad interim, ya mereka juga bisa mendapatkan donatur ataupun
program-program yayasan yang disupport oleh swasta. Sama di PT ini kita akan bekerja sama dengan broadcast, bekerja sama dengan sponsor dan lain-lain. Bahkan saya kemarin sudah targetkan kan kalau bisa angka revenue-nya itu 240 sampai 260 miliar. Ini kita lagi dorong. Ya, makanya Pak Marcel mukanya kalau ketemu saya pucat terus. Karena setiap hari saya WA. Ya, karena saya tentu sama Waketum dan jajaran Exco, ya kalau kerja kita serius, ya. Kalau kerja kita harus punya target, kalau enggak ngapain kita di sini. Nah, ini yang kita dorong. Pendapatannya nanti dari mana? Nanti tentu dari audit nanti bisa dibaca nanti. Oh, dari broadcast sekian, dari ticketing sekian, dari sponsor sekian. Oh, penyelenggaraan FIFA Matchday mana yang untung, mana yang rugi gitu. Ya, ini yang kita coba biasakan bagaimana kita bisa menciptakan industri yang sehat untuk tim nasional kita sehingga kalau kita melalang buana juga ya kita sehat gitu ya. Itu yang kita mau dorong. Silakan. Ya, dari Selamat siang, Pak Erik. Saya Majid dari Tribun News. Kali ini mau saya tanya ke Pak Waketum, Pak Prof. Amali. Pak, ini jabatan yang kesekian banyaknya Pak setelah kemarin komisaris utama PT LIB, sekarang komisaris juga di PT Garuda. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kinerja apa nanti dari Bapak, apakah kembali menjembatani lagi seperti kemarin seperti sebelumnya di PT LIB untuk mengawasi juga PT LIB dengan adanya Bapak, dan apakah di PT Garuda ini seperti apa Pak? Bisa digambarkan dan jelaskan Pak kinerja Bapak seperti apa? Itu aja, terima kasih. Ya, kalau boleh nolak sih saya nolak ya. Kalau boleh nolak. Cuma saya ini sudah ada komitmen dengan beliau, dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir. Sebelum Kongres PSSI, Pak, kita akan bersama-sama. Jadi itu ya saya komitmen itu saya harus pegang terus. Kemana Pak Erick, kemana ditugaskan, ya kita ikut. Baru 2 hari yang lalu saya diperintah beliau untuk mewakili PSSI di PT LIB menjadi komisaris utama. Hari ini beliau nugaskan lagi untuk di Garuda. Saya kira sih tugasnya kalau yang di sana memang penugasan Pak Erick, Pak Ketua Umum kepada saya menjadi jembatan untuk PSSI dan LIB, kan gitu ya. Lebih spesifiknya adalah bagaimana program-program yang ada di LIB harus nyambung dengan roadmap yang sudah dipresentasikan oleh Pak Ketum di hadapan Presiden FIFA. Dan bahkan pada Presiden kita, Pak Jokowi juga sudah tahu roadmap-nya. Nah itu salah satu tugas utama saya menjaga, jangan sampai apa yang dilakukan di LIB tidak sejalan dengan apa yang sudah dikomitkan oleh Ketua Umum dan kita semua, yakni bagaimana roadmap ini bisa segera tercapai target-target dan sebagainya. Nah kalau di sini tentu akan berbeda karena ini lebih PT Garuda ini lebih kepada bagaimana sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan-kegiatan PSSI khususnya untuk Timnas itu bisa terjaga dengan baik. Jadi saya mungkin lebih banyak urusan-urusan governance-nya, urusan tata kelolanya dan lain sebagainya. Karena nggak tahu, karena mungkin background saya Pak Ketum ini tahu saya sekolahnya audit, sekolahnya akuntan, jadi sehingga saya ditugasi terus dengan urusan-urusan begini. Ya, tenang aja Pak Marcel, saya tidak keras tetapi kita akan awasi sesuai dengan tujuan ya kerja dari ini. Karena apa? Baru sekarang kita merasakan transparansi, terus terang. Kalau ada teman-teman yang punya pembanding lain boleh membantah saya. Tadi berapa yang didapatkan dari hak siar pun oleh Ketua Umum disampaikan secara transparan. Enggak ada yang disembunyikan. Itu yang membuat saya akhirnya, saya mau juga ditugasin sini. Artinya ini untung, ini rugi harus kita sampaikan ke publik. Dan Ketua Umum bilang oke, silakan. Jadi itu Pak siapa? Majid ya. Itu yang membuat saya akhirnya saya mau terima juga penugasan ini dan mudah-mudahan atas dukungan teman-teman tujuan mulia dari PT ini yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua Umum tidak begini terus
tetapi kita yang begini dari PT ini. Saya kira itu, Ketum. Terima kasih. Terima kasih Pak ZA. Silakan teman-teman. Ada? Ya, dari bola-bola. Silakan. PT dulu ya. PT dulu, baru yang lain. Ada yang lain? Cukup? Cukup? Ya, ini. Saya Dika dari CNN. Kan tadi dikatakan bahwa PT Garuda itu sudah ada sejak dulu ya. Sebenarnya pola kerjanya dulu itu seperti apa untuk pembanding? Dulu pendapatan, lalu sumber-sumber pendanaan itu dari mana ya PSSI? Sehingga baru sekarang diumumkan seperti ini begitu. Saya tidak mau komen yang sebelumnya ya, karena tetapi saya juga tidak mau menutup mata kalau memang ada sesuatu yang sudah ada sebelumnya, ya saya reaktifkan kembali gitu. Ya, seperti ide PT ini sebenarnya udah ada. Tapi apakah PT itu dikelola dengan baik, apakah jalan, ya itu bukan hal yang tentu saya bisa berikan pendapat gitu. Tetapi saya melihat sudah pernah ada, idenya bagus, seperti Badan Tim Nasional idenya bagus, saya aktifkan kembali gitu. Jangan kita juga membiasakan sebagai pemimpin yang selalu bilang sebelumnya jelek, kita yang paling benar, enggak lah. Ya, ini bukan era pencitraan, tapi ini era kerja. Kerja yang bisa memberikan apresiasi dari masyarakat, bukan kebalikan. Jangan pencitraan malah nggak konkret kerjanya. Nah jadi sama, ini sudah pernah ada. Cuman kita perbaikin do and don'ts-nya, boleh dan tidaknya. Seperti apa nanti ke depannya, ini yang kita coba selenggarakan. Sama, FIFA Matchday juga sebelumnya sudah ada. Tetapi bahwa Argentina, ya itu yang spesial gitu kan. Nah itu, nah kita ingin mendorong FIFA Matchday itu punya pertandingan-pertandingan juga yang berkelas. Tidak hanya mencari poin, tapi kemarin mencari nyali. Nah, tahun depan November kita mungkin bisa umumkan kalender tahun depan gitu. Nah, ini kan sama. Supaya Pak, kembali publik percaya apa yang kita kerjakan ini benar-benar transparan sehingga supporter, masyarakat sepak bola, oh ini loh. Ya, ini benar-benar yang kita harapkan. Dan ada apa? Interaksi. Ya, kita juga nggak boleh alergi dikritik gitu. Ya, ini kita, tapi kita juga boleh menjawab dengan fakta dan data. Selama itu kita yakini benar. Ya, cukup. Kita ada satu lagi, Pak. Bicara yang lain? Bola yang lain kan? Enggak. Yang lain. Yang lain kan? Oh, yang lain kan? bentar ya. Oke. Yang lain Pak Marcel silakan tinggalkan biar Ya. kami bertiga. Siap. Makasih Pak Kayak Marcel. gini aja tertib gitu. Biar jangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik, Pak Amali, Bang Arya, saya Adi dari bola.com. Melanjutkan pertanyaan yang kemarin Bang saat preskon di PSSI. FIFA Matchday selanjutnya kan ada di bulan September Bang. Pak, ada 2 slot kita di situ. Kalau saya baca-baca, kalau saya lihat di sosmed sih sudah ada beberapa negara gitu yang dirumorkan, ada Malaysia, ada Korea Selatan gitu Pak. Mungkin ada penjelasan dari Bapak bagaimana, dan menyambung sebelumnya saat preskon Argentina Bapak bilang bahwa Bapak juga akan mendatangkan negara-negara besar lain selain Argentina. Bapak bilang ada sempat komunikasi sama Portugal, Brazil, dan Maroko kalau saya lupa ya. Gimana Pak kedepannya Pak? Siapa negara besar lain yang akan didatangkan? Mungkin satu lagi Pak soal update direktur teknik asal Jerman gimana Pak? Kemarin Bapak kan sempat ke sana. Terima kasih. FIFA Matchday itu kan tentu tempat kita mencari poin. Suka tidak suka untuk FIFA Matchday tahun ini di bulan Oktober itu sulit diadakan. Karena ada World Cup qualifying. Kita berbeda dengan Malaysia. Malaysia langsung bermain di stage berikutnya. Bulan November. Artinya kita harus main dulu Oktober. Ya, bismillah menang gitu, jangan bilang yang kurang bagus dong ya, bismillah menang. Kita main di November. Artinya kalau Oktober November sudah ada World Cup qualifying yang dimainkan oleh senior tim, berarti FIFA Matchday-nya nanti ya seperti itu, sebuah kompetisi home and away. Nah, untuk bulan September ini memang kita ada menjadi tuan rumah AFC U23 di Solo. Ya. Kalau kita lihat kemarin
bersama tim Argentina itu ada 6 pemain kita yang di bawah U23. Ya, ada Elkan, ada Rido, ada Rafael, ada Ivan, ya, ada Marcelino, ada Pratama Arhan. Artinya yang saya bilang ini generasi emas kita. Bayangkan dari 11, 6 di bawah 23. Nah ini yang kita mesti benar-benar atur. Jangan sampai generasi emas kita ini ya di abuse, ya dipaksakan bermain terus, nanti ada cedera, ada kejenuhan, yang akhirnya yang rugi kita juga karena mendapatkan talenta sebagus mereka tidak 10 tahun sekali. Nah ini yang saya juga sedang duduk bersama Pak Waketum dengan 2 pelatih, ya Coach Indra dan Coach Sin dan juga Kepala BTN Pak Sumarji untuk tadi jangan masing-masing ego, tetapi prioritaskan kesehatan pemain, kesehatan mentalitas pemain gitu, ya manusia juga bukan robot. Nah artinya apa? Di bulan September ini kita benar sedang menyusun karena ada pertandingan tanggal 9 dan 12. Artinya apa? Kalau bisa kita main tanggal 6 gitu kan. Ini seniornya. Kalau di antara 9 12 ya tentu kita cari tanggal yang baik di situ. Pertanyaannya siapa yang main? Kan gitu. Hah? Apa mungkin para pemain yang kita sudah siapkan buat AFC U23 ini kualifikasi apa coba? Pada inget nggak? Olimpik. Jadi kalau kita lolos grup nanti kita main lagi di AFC U23 di tahun depan. Saya lupa bulan apa? Bulan Mei ini kualifikasi Olimpik. Olimpik itu bulan Juli. Pengen nggak masuk Olimpik? Ya pengen, namanya juga nyoba. Kapan lagi gitu? Hah? Nah jadi ini yang mesti juga kita mesti mengerti, jangan sekedar melihat oh ini pertandingan, oh kita isi, oh ini kita, oh ya udah lagi bagus. Ini ada step setiap kualifikasi itu ada rencana. Gitu. Kalau saya lebih milih apa? AFC U23, habis itu main lagi bulan apa? Mei. Siapa tahu main Olimpik. Nah itu ini yang kita harus benar-benar membuat keputusan itu secara jernih, jangan emosi. Gitu. Nah, jadi saya pastikan di bulan September ada pertandingan. Ya. Kalau mau bicara sama tim seperti Korea itu nggak mungkin dadakan. Mereka sudah punya kalender setahun. Udah gitu kalau lawan Korea, lawan Jepang, kapan dapat poinnya? Ya, kapan dapat poinnya? Kita punya tugas juga dari 149 turun ke 100 dalam beberapa tahun ke depan. Nah, Malaysia, saya sangat terbuka main sama Malaysia. Kapan lagi? Tapi mereka juga ada pertandingan di China kalau nggak salah, undangan tanggal 9 kalau nggak salah. Nah inilah kenapa FIFA Matchday sekarang saya Pak Waketum, para ekskot ini nyusun bener-bener karena bukan kayak zaman dulu main kirim surat gitu. Siapa tahu bisa datang besok, nggak bisa ini. Dunia ini udah berubah di sepak bola, semua ada hitungan poin gitu, ya. Jadi yang saya pastikan di bulan September ada, tunggu saja. Kita sedang ngirim surat ke 4-8 negara, tetapi sudah pasti tentu kita mencari poin. Untuk tahun depan saya tidak bisa bicara hari ini. Karena ingat, kalau Oktober November menang, bismillah,
Main lagi bulan Maret. World Cup qualifier. Kalau Maret menang lagi, main lagi Juni. Kalau menang lagi, main lagi September. Terus karena ini kualifikasi sampai kejuaraan dunia tahun 2026. Pengen main nggak di sana? Ya pengen juga, jadi mesti hati-hati gitu. Ya, jadi kalau nanti ya Oktober November amit-amit berhenti, baru kita mikir gitu. Ya, tapi jangan kita berpikir berhenti dong. Kalau bisa menang terus gitu. Siapa tahu masuk, ya kan? Nah, jadi memang slot yang mungkin bisa dilihat tahun depan yang paling aman itu ya kalau ada klub yang kalau ada negara yang mau datang itu hanya bisa slotnya di bulan Juni sebelum Olimpik. Kalau di bulan Maret mungkin, tapi kitanya lagi kualifikasi nggak? Masa pilih ada kualifikasi 2 game terus kita main pertandingan FIFA? Nggak mungkin kan? Emang pemainnya robot gitu. Nah kayak gini-gini yang saya minta tolong media memaparkan dengan jernih ke para supporter supaya mereka ini tidak kita kasih euforia terus gitu ya, karena ini mesti ada planning yang benar dan kita berharap tentu menghasilkan ya tadi pertandingan-pertandingan yang bermutu tetapi juga pertandingan yang mencari poin. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya, silakan. Ya, nih. Ya. Ya, selamat sore Pak Erik. Saya Kelvin dari BTV. Pak, saya mau bertanya untuk pertandingan Indonesia versus Argentina kemarin, evaluasinya dari PSSI seperti apa sih Pak? Itu dan ada nggak sih reaksi atau respon dari Federasi Argentina AFA soal pertandingan kemarin? Itu satu. Terus kemarin kan di pertandingan ada pitch invader ya Pak di akhir laga ya. Ada pitch invader gitu di akhir laga. Ya. Itu di Cina juga ada gitu. Kalau kabarnya di Cina itu di sanksi 1 tahun larangan bertanding menonton langsung ke stadion. Terus untuk pitch invader kemarin itu sanksinya ada nggak sih Pak? Dan kalau ada bagaimana? Ya seperti itu. Terus nanti sebentar lagi kan juga Liga ya. Nanti ada aturan khusus nggak Pak untuk para supporter yang menyusup ke stadion? Itu Pak. Terima kasih. Kalau pitch invader yang kemarin untuk pertandingan tim nasional pasti aturannya sama China. Tapi kita belum umumkan karena kita belum rapat exco, ini karena bertubi-tubi. Ya, pasti kita ada larangan tidak boleh menonton pertandingan tim nasional. Kita akan blacklist dia. Ya, bukan kita tidak menghormati apa ya, ini bagian dari rule of regulations yang harus kita tingkatkan gitu. Kalau di Liga mungkin tanya di Dirut Liga polisinya apa? Saya harap sih sama juga. Kalau para penonton yang buat onar, apalagi ya ada pemukulan yang sehingga sebagian supporter tidak bisa pulang ke rumah dengan selamat, ya mestinya ada hukumannya. Ya, nah, saya seperti itu yang saya lihat. Untuk kalau evaluasi Indonesia Argentina dari pihak Argentina sangat apresiasi ya, karena ketika ada kesulitan transportasi dari China ke Indonesia di mana mereka dinaikkan pesawat komersial biasa padahal itu ada agreementnya charter flight ya, mereka harus duduk bersama para penumpang lain, mereka sangat upset. Mereka kontak kita langsung siapkan charter flight, dibayar tapi ya. Dan lumayan lah Garuda dibayar terus ada membawa tim Argentina kan lumayan ya. Udah dibayar bawa tim Argentina loh. Nah jadi ya kita siapkan, mereka apresiasi. Ya, begitu pula ketika ada charter flight dari Indonesia Buenos Aires ya dibayar juga. Ya, jadi hal-hal seperti ini saya rasa menunjukkan kelas kita ya bisa membuat pertandingan standar yang tinggi di mata mereka. Dan mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada negara lain yang memang ya tentu ya levelnya seperti mereka ya, bahwa kita sangat serius melayani dan saya rasa penjagaan di hotel, di tempat latihan semua. Tetapi begitu selesai ada beberapa pemain yang liburan ke Bali, ya saya juga nggak ngumumin loh, saya nggak mau karena itu bagian dari saya menghormati mereka, silakan cari sendiri.
Ya, ada yang liburan di Labuan Bajo, Labuan Bali, alhamdulillah. Berarti kan mempromosikan juga Indonesia gitu. Dengan sendirinya tanpa saya mendorong-dorong, oh mereka akan ke sana. Mereka decision sendiri kok. Ya, ada yang juga pulang sendiri ke mana ya itu yang bebas. Ya kan ada beban. Ya, jadi hal-hal ini yang saya rasa kita kalau buat penyelenggaraan saya rasa yang saya ingin pastikan kemarin saya juga turun sampai malam sampah. Ya, itu sampah sebagian supporter melakukan dari juga pasukan milenial yang peduli sampah juga turun. Nah, ini harus kita biasain gitu. Jangan ada pertandingan ini kotor. Kebocoran tiket masih ada kemarin. Saya akan evaluasi. Bukan masalah pelit. Ya, bukan masalah pelit kebocoran tiket. Keamanan dan kenyamanan. Kalau itu terjadi over capacity, ya. Dan kemarin kita lihat ada ibu-ibu banyak datang. Anak kecil banyak datang. Ini luar biasa loh. Kalau pertandingan liga tim nasional seindah itu, ya, penontonnya maksudnya keluarga bisa datang, ini kan sesuatu yang indah. Nah, tetapi kalau over capacity, ya ini bahaya. Anak kecil nanti terinjak-injak, ya, ada keributan. Nah, kapan kita mau membangun industri olahraga kita kalau itu? Nah, kebocoran tiket saya akan review, ya, bukan karena pelit, tapi ini masalah benar-benar keamanan yang harus terjamin untuk penonton pulang ke rumah. Yang lainnya saya sangat puas, saya terima kasih ya para supporter sepak bola tim nasional yang cinta tim nasional datang berduyun-duyun, tidak ada hal aneh-aneh, sosmed juga luar biasa viralnya 3 hari nggak berhenti, ya dari media luar biasa, pihak keamanan, polisi, TNI juga luar biasa. Ya. Dan tentu apresiasi kepada Pak Jokowi yang hadir, para menteri yang hadir, ya. Para sponsor. Oh, ini sponsor penting. Ya, media rights, ya. Kemarin juga datang ketua DPR, ketua MPR, Pak Kapolri datang. Terima kasih semua. Ya. Kita berharap datang terus gitu. Jangan cuma karena ke Argentina aja lah gitu, ya. Terima kasih. Oke. 2 terakhir, saya Ya, mesti yang jalan. kiri, silakan yang kiri. Ya. Ya. Silakan. Terima kasih, selamat sore Pak Erik. Saya Sepsa dari Kyodo News, kantor berita Jepang. Ingin bertanya, kemarin kan kalau pas pembentukan yayasan itu pas preskon, Bapak menyampaikan bahwa pembicaraan pembentukan itu dibicarakan setelah melakukan studi banding ke Federasi Sepak Bola Jepang karena mereka punya program pos atlet. Kalau mungkin boleh diceritakan atau misalnya sharing seberapa jauh sih Pak Jepang ini atau Federasi Sepak Bola Jepang menginspirasi pembentukan yayasan itu dan pengaruhnya kepada pembentukan yayasan itu. Terima kasih. Programnya saya terinspirasi, tapi kalau yayasan itu terobosan kita sendiri. Ya, ketika di ulang tahun PSSI ke-93 tahun, saya, Pak Wakatum, para exco bertemu para ya, ex pemain tim nasional. Nah, di situ kita terinspirasi, apalagi kejadian Kurnia Mega, kita terinspirasi. Nah, kita mencari model program sebenarnya. Ya, saya banding-bandingkan di beberapa tempat ada, tetapi kemarin kebetulan karena studi banding Jepang ada. Nah, jadi kita ngelihat sebuah program career path atau salah satu pembimbingan pemain nasional sebelum pensiun ataupun nanti pasca pensiun. Nah, ini yang saya rasa menjadi hal yang kita ingin bangun sama-sama gitu. Dan kalau kita lihat juga banyak hal yang kedisiplinan yang dilakukan oleh pihak Jepang, salah satunya saya sampaikan kemarin di Ratas dan di teman-teman Exco ketika para wasit
instruktur dari Jepang dan pimpinannya, ya, Mr. Ogawa kalau nggak salah ya. Itu datang tanggal 14, pulang tanggal 20 jam 7 pagi. Sangat serius menseleksi wasit-wasit kita. Dan tidak ada intervensi. Dan pasti saya mau tidak ada intervensi. Nah, terpilih seleksi yang sangat luar biasa. Dan ini yang buat saya mahal. Ini yang saya bilang, kenapa kita harus bentuk karakter kita sebagai bangsa, karakter kita sebagai tentu PSSI. Ya. Mereka itu mestinya selesai jam 3.30. Jam 5 dibawa ke stadion utama. Saya ngecek ke Ibu Waketum waktu itu. Karena kita bagi tugas semua ini kan. Kok ini belum jalan jam 4? Kok masih ada kegiatan jam 4? Saya telepon, tolong sambungkan. Saya bilang, please come to the stadium at 5, saya bilang gini-gini karena takut macet apa segala. Karena waktu itu di Depok kan. Jawaban yang luar biasa yang saya dapatkan, dia bilang, Presiden Thohir, we are here, kita di sini bukan karena mau nonton Indonesia lawan Argentina. Karena ini perjanjian yang ditandatangani oleh saya, disaksikan Waketum dengan Presiden ya, Kozo Tajima, Presiden Jepang, bahwa ini tugas bahwa harus membantu perwasitan di Indonesia sampai selesai. Ini tugas utama katanya. Jadi saya bukan tidak menghormati undangan, tugas saya belum selesai. Ya, selesai jam 8, ya udah emang itu. Nah itu yang saya bilang kultur. Gitu. Nah ini yang saya ingin juga, kenapa PSSI benchmarking ke Jerman, benchmarking ke Jepang, negara-negara yang punya disiplin dan kerja keras yang tinggi gitu. Ya, tidak mungkin tim nasional, liga kita mau bagus, itu remote control, kita duduk pasti jalan, nggak mungkin, harus turun ke bawah. Jadi saya sangat apresiasi. Saya ada pertemuan lagi dengan Presiden Kozo Tajima tanggal 28, tapi kita belum tentuin tempatnya di mana. 28 Juni. Ya. Oh boleh. Tadi juga saya wawancara Manike 45 menit. Ya, masalah lain tapi ya. Oke. Terakhir, nih. Yuk. Ya, silakan. Ya. Nih. Izin Pak, saya Ijal dari Republika, mau tanya ke Pak Erik. Pak menegaskan tadi belum terjawab terkait Dirtek dari Jerman, sama mungkin seserius apa wacana terkait turnamen antar negara Islam. Itu kemarin Pak Erik sempat mengisyaratkan akan ada kejutan sebulan ke depan atau terkait hal itu atau yang lain. Terima kasih. Mengenai direktur teknologi, direktur teknik, bentar ya, kita sudah sortir, ada yang bagus, saya belum kasih sama beliau. Sudah kita sortir dari 20 ke 6. Dan ada satu kandidat yang rencana kita akan interview Pak. Ya, ada satu kandidat yang kita akan interview. Ya tunggu aja, tapi udah shortage. Dari 20, kemarin kita sempat interview. Nah, sekarang mengerucut lah nanti kita. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan gitu ya. Kemarin Coach Indra, Coach In juga sudah tanya-tanya, saya bilang sabar ya. Ya, karena saya juga mesti menjaga balance daripada para pelatih ini, jangan sampai justru kita menambah direktur teknik ini malah jadi kagak kompak. Nah itu, ini kan bahaya ini. Justru kan kita ingin ada kekompakan. Fungsi direktur teknik adalah mereview coach-coach yang ada. Dan nanti direktur teknik akan dibantu seseorang yang saya minta juga mungkin dari Jerman kalau budgetnya cukup.
untuk muter ke seluruh daerah di Indonesia untuk mentraining coach-coach supaya standarnya sama. Nah, kita akan dorong seperti ini. Ya, kalau pertandingan 4 negara Muslim sebenarnya seperti ini, bahwa kemarin wakil presiden sepak bola Palestina itu menginginkan tim Indonesia datang ke Palestina. Saya nyanggupin. Apalagi ada rencana kunjungan Presiden Gianni Infantino ya ke beberapa negara di daerah itu. Saya nggak mau ngomong negara mana karena ini kan sesuatu yang belum terjadi. Nah, mereka mengharapkan ada pertandingan 4 negara Muslim di Palestina untuk tim wanita sepak bola. Karena kan wakil presidennya juga perempuan kemarin. Ya, saya tentu harus mengapresiasi karena mereka sudah datang ke Indonesia. Saya bilang saya siap. Nah, apakah kita akan diundang atau 2 negara lain? Ya, saya sih terbuka saja. Ya, jadi pembicaraan seperti itu bahwa kita diundang ke sana untuk bertanding dengan beberapa negara lain yang mereka undang. Ya, saya oke lah. Karena kan biasa kalau mereka sudah datang ke sini, masa kita diundang ke sana bilang nggak bisa kan, nggak bisa. Itu nggak bisa lah, itu suatu yang kita harus hormatin dan saya menunggu undangannya kapan, di mana, tetapi saya sampaikan tolong kita itu ada kejuaraan juga AFC, AFC Women kan? AFF Women, ini udah AFF Women Under 19 di Palembang. Jadi saya bilang waktunya seperti apa, tolong diatur. Ya, kalau tahun depan juga kita tuan rumah juga AFC kan? AFC U17. Nah, saya bilang, ini juga tanggalnya mesti yang pas gitu. Jadi kita tunggu aja. Ya, dan saya apresiasi mereka hadir, saya juga harus punya komitmen juga supporting kehadiran kita ke sana karena memang bagian dari timbal balik daripada undangan gitu. Cukup? Cukup. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Pak Ketum.